Ibadah pemberkatan nikah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andrian Tanoko. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, terutama buat kalian berdua. Hari ini ada semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kata firman Allah, tapi oleh karena roh Tuhan. Itu yang menyertai dan memampukan. Demikian juga, jangan pernah merasa kita itu bisa. Tapi satu hal, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita datang ke Tuhan sekali lagi. Naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam ibadah ini lebih jauh ya. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Amin. besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Saya undang semua boleh bagi berdiri bersama-sama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Biar Tuhan bertahta atas ibadah pagi ini.
dua anak yang kau kasihi, engkau yang mempertemukan, engkau yang mempersatukan. Dan hari ini, biar Tuhan sendiri juga yang akan memberkati mereka. Tuhan, berbicaralah pada kami, khususnya pada mereka berdua. Supaya kebenaran ini diletakkan sebagai dasar untuk mereka akan bisa menjalani setiap perjalanan pernikahan mereka ke depan. Sekali lagi bukan dengan pengalaman dan pengetahuan semata. Dan bersama dengan Tuhan, mereka akan sanggup melakukan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom Agus, Helga. Gimana perasaannya, happy? Oke. Deg-degan ya? Oke, gak apa-apa. Dan shalom juga untuk keluarga, teman-teman, setiap saudara juga yang ada di sini. Kita tahu kita ada di ibadah ini adalah untuk pernikahan Agus dan juga Helga sebentar lagi akan diberkati dalam pernikahan kudus. Untuk itu saya akan sampaikan firman Tuhan sebagai dasar untuk masuk di dalam pemberkatan nikah ini. Saya mulai dengan sebuah statement bahwa pernikahan bukanlah goal atau tujuan. Banyak orang meletakkan pernikahan sebagai goal atau tujuan yang pada akhirnya ketika itu jadi mindset, ketika itu jadi goal, ketika itu jadi pola, ketika itu jadi sebuah nilai. Ketika mereka sudah menikah, disitulah mereka mengira bahwa tujuan mereka sudah tercapai. Dan ketika mereka merasa sudah tercapai, banyak akhirnya di dalam pernikahan itu gak lagi dikerjakan. Karena mereka merasa sudah. Karena bayangan mereka, anggapan mereka, tujuan mereka, oh nikah itu goalnya. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang perlu dikerjakan. Yang perlu dikelola, yang perlu dikembangkan, yang perlu dihidupi. Supaya ketika kita bisa memulai dengan baik, harusnya ujungnya lebih baik. Tapi banyak orang berpikir dan sudah mulai menjadi normal. Mereka menormalisasi bahwa kalau udah menjalani berapa tahun, biasanya kondisinya lebih gak bagus. Makanya ada kalimat, biasalah, barusan mulai berapa tahun makanya masih manis-manisnya. Nanti coba lihat 10 tahun ke depan. Berarti konsepnya, ketika menjalani, itu ujung-ujungnya akan lebih turun nilainya. Kualitasnya akan menurun. Tidak dengan pernikahan. Ketika kita memang punya barang, kita pakai, kualitasnya bisa menurun. Pernikahan tidak demikian. Sebab pernikahan ketika dikerjakan dan dikelola dengan baik, harusnya bisa lebih bagus daripada ketika memulai. Itu harus kita kenakan dulu. Kalau enggak, disitulah kehancuran dimulai. Bagus, kemudian fase decline mulai terjadi. Penurunan mulai terjadi. Tanpa dia sadar, dia sedang mengalami erosi. Dan ketika tanya sama teman-teman, banyak orang berkata, biasa emang kayak gitu. Tidak. Di dalam Tuhan, pernikahan yang dikelola harusnya makin bagus. Karena anggur yang disimpan itu makin manis. Harusnya pernikahan makin lama itu juga makin berbuah, buah lebat dan manis. Amin. 3 hal yang saya mau sampaikan terkait dengan statement pernikahan bukanlah tujuan utama atau tujuan akhir atau goal. Kita perlu mengenakan 3 elemen ini. Yang pertama, untuk bisa mengelola diperlukan kesungguhan hati. Kata kesungguhan itu berarti apa? Tidak cuman butuh hati. Tapi betul-betul perlu setting dengan maksimal. Dikelola, diolah, dipikirkan, dikerjakan dengan sungguh. Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah perkataan Paulus pada jemaat di Filipi. Pesan supaya apa yang telah ditaruh oleh Paulus tidak berhenti, tapi tetap dikerjakan. Apa yang sudah mereka terima, yaitu keselamatan, Paulus menegaskan, itu tidak hanya untuk kau nikmati, tapi kau perlu mengelolanya. Dan digarisbawahi dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan pernikahan tidak boleh asal. Karena merasa sudah memiliki, biasanya menggampangkan. Usaha banyak orang di luar sana lebih kelihatan effortnya ketika PDKT. Ketika pacaran. Harusnya setelah menikah, usahanya harus lebih bagus. Setuju enggak? Amin katanya ya. Betul ya? Kenapa? Karena harusnya setelah jadi pasangan, suami istri yang udah tidak bisa dipisahkan, effortnya harus lebih tinggi. Karena untuk orang yang tidak berubah, kalau masih PDKT belum tentu kan. Tapi untuk orang yang sudah pasti, semua yang terbaik dikerjakan dengan kesungguhan hati. Gak boleh asal. Di topik ini kan dikatakan keselamatan. Tapi dalam hal ini, pernikahan juga perlu dikerjakan. Mau dilihat atau gak dilihat. Mau dinilai ataupun gak dinilai orang. Kita perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hari ini itu seperti modal yang Tuhan taruh. Modal ini jadi atau enggak itu di tangan kalian juga. Seperti orang dikasih modal kerja, bisa mengelola atau enggak. Nanti modal itu jadi berkali lipat atau malah habis. Tergantung di tangan pengelolanya. Jangan selalu salahkan Tuhan. Tuhan punya bagian, tapi kalian juga punya bagian penting. Sebagai orang yang menjalaninya, kesungguhan hati itu perlu dikenakan. Amin. Saya berdoa, pernikahan ini ujungnya nanti adalah buah-buah yang manis. Bukan malah berdarah-darah. Ya, oleh karena itu, beranilah untuk usaha. Berani sorot, berani repot. Karena mending repot di awal, nanti menuai hasilnya di belakang. Ya, jadi ingat, mengusahakan itu baik ketika sebelum menikah. Tapi setelah menikah harus jauh lebih baik. Yang kedua, elemen apa yang perlu dikenakan? Kekudusan. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Menjaga kekudusan itu bukan hanya sebelum menikah. Di dalam pernikahan pun kekudusan adalah sebuah keharusan. Banyak orang berpikir setelah nikah lebih bebas. Tidak. Pernikahan yang dilandasi dengan kekudusan, takut akan Allah. Di situ firman Allah katakan, Tuhan akan berikan berkat dan keadilan untuk menyelamatkan. Kekudusan itu mengundang Tuhan di dalamnya. Kekudusan itu membuat Tuhan lebih gampang mengerjakan sesuatu di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, melalui kekudusan, keluarga kita akan pertama mengalami berkat Tuhan. Keluarga kita, Agus, Helga, dan nanti anak-anak yang Tuhan berikan akan mengalami berkat Tuhan. Karena apa?
kalian menjaga kekudusan. Berkat di sini bukan hanya tentang materi, termasuk berkat keluputan, perkenanan atau favor, penyertaan. Kasih karunia itu tiba-tiba bermunculan. Karena Allah yang berkata, aku yang akan memberkati orang-orang yang demikian. Mungkin kemampuan kita terbatas di dalam hal tertentu. Tapi tiba-tiba dari sisi Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang akan memperjuangkan. Dia adalah Allah yang akan memberkati. Dia Allah yang ingin menjaga dan mengangkat tinggi keluarga yang dicintai ini. Tapi dari kita harus apa? Jaga kekudusan. Ya. Yang kedua apa? Berkat ketika kita jaga kekudusan, berada di tempat Tuhan berada. Maksudnya apa? Ini adalah berkat terbesar ketika pernikahan dan keluarga kita terus bisa mengalami hadirat Tuhan. Ini berkat yang jauh lebih besar. Ketika Agus, Helga dalam pernikahan, bahkan anak-anak, gampang sekali dekat dan merasakan hadirat Allah. Di dalam perjalanan hidupmu mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan. Tapi ketika menghadapi tantangan itu mudah bagimu untuk merasa damai sejahtera. Kan hadirat Allah itu tinggal. Dan Tuhan berkata, tenang ini aku, jangan takut. Seperti perkataan Yesus pada Petrus. Ketika semua goncang, mereka panik. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Di dalam kekudusan, hadirat Allah itu kuat. Dan itu berkat yang tidak bisa dibeli dan diusahakan oleh kekuatan manusia. Kekudusan adalah tempat di mana Tuhan suka tinggal. Bila rumah tanggamu dipenuhi dengan itu, supaya Tuhan itu kerasan, Tuhan betah ada di situ. Amin. Ketiga, apa yang perlu kita kenakan? Kerendahan hati. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Diulang. Orang rendah hati disebut 2 kali. Tuhan bisa membimbing orang rendah hati. Dan Tuhan bisa mengajar jalan-jalan Tuhan kepada orang rendah hati. Kenapa orang rendah hati? Kok bisa dibimbing dan bisa diajar? Karena ketika kita itu tidak sombong, kita akan lebih mudah untuk mendengarkan. Justru ketika kita tinggi hati, sulit untuk dengar masukan. Kenapa? Karena merasa dirinya paling benar. Hati-hati dengan satu hal ini. Ini bukan seperti dosa yang kelihatan, tapi dalam hati. Ketika kita punya ini, akan menjadi satu sama lain atau keluarga yang gak bisa dikoreksi. Merasa paling tahu, merasa sudah benar. Di dalam komunikasi gak ketemu titik temunya. Kenapa? Karena yang satu tidak pernah merasa salah. Kalau udah merasa kayak gitu, sulit untuk kebenaran masuk. Maka Tuhan bilang, aku bisa membimbing dan mengajar orang rendah hati. Tuhan sebenarnya keinginannya bisa membimbing dan mengajar semua orang. Tapi gak semua orang mau diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Kriterianya apa, syaratnya apa untuk bisa diajar dan dibimbing oleh Tuhan? Rendah hati. Dan tahukah ketika kita gak bisa rendah hati, Tuhan gak bisa mengajar kita lagi, Tuhan gak bisa mengajak kita jalan lebih jauh, membimbing kita gak bisa. Disitulah kita akan mengalami stagnasi. Karena gak bisa lagi diajak jalan sama Tuhan. Ya di situ-situ terus, berputar-putar terus. Bukan karena Tuhan gak mau ngajak jalan lebih jauh. Tapi karena kita gak bisa diajak jalan lebih jauh. Ya, ingat,
Sikap ini membuat kita selalu merasa cukup dan tidak perlu lebih baik. Hati-hati dengan sifat ini. Mau sampai kapanpun Agus, Helga, entah itu masing-masing atau berdua sebagai keluarga, kenakanlah hati yang humble. Hati yang mudah diajar. Saya pernah ngobrol sama kalian. Jangan gampang defense. Self defense itu penting. Tapi kalau salah penempatan, kita jadinya gak gampang untuk diajarin. Gak gampang dikasih masukan. Memang ada orang-orang yang punya kelemahan demikian. Tapi kita harus berjuang. Karena Tuhan suka kerendahan hati. Sebab hanya dengan kerendahan hatilah orang itu akan dapat hal-hal yang baru. Karena gak rendah hati, dia sudah merasa tahu semuanya. Tanpa dia sadar, dia sedang skip atau menolak hal-hal yang baik yang hendak Tuhan kasih dalam hidupnya. Sikapnya yang menolak berkat Tuhan. Oke, jadi ayo belajar sama-sama untuk terus bisa maju dan masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar melalui satu sikap ini, rendah hati. Karena dengan kerendahan hati, kalian berdua akan sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena Tuhan bisa ngajar, membimbing dan ngajak jalan. Kenapa kok bisa? Karena kalian mau. Ya, jadi ingat ketika konflik terjadi, langsung ingat untuk bukan saling membela dulu. Tapi rendah hati dulu, dengarkan dulu. Helga punya pendapat apa, Agus punya pendapat apa, dengarkan dulu. Itu salah satu bentuk realisasi dari rendah hati. Bisa mendengarkan. Amin. Ya, jadi pertama ingat apa? Kesungguhan hati. Perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, gak boleh asal-asalan. Bahkan harus lebih baik. Kedua, kekudusan. Karena ada berkat terbesar, yaitu kehadiran Tuhan. Dan juga berkat-berkat yang lain. Tuhan akan sediakan. Bahkan keadilan Tuhan berdiri di sisimu. Ketika engkau jadi sepakat bersekutu dengan Allah. Menjadi keluarga dan pribadi yang kudus. Yang ketiga, kerendahan hati. Karena itu modal untuk dapat diajar, dibimbing, dan dibawa jalan jauh sama Tuhan. Mau ya? Ingat, ini baru startnya kalian. Aku bukan ingin mematahkan kalian punya sukacita. I don't want to kill your joy, no. Ini sukacita, ini hari bersejarah, betul ya? Tapi aku perlu ingatkan, saya perlu ingatkan. It just start. Jangan puas di sini. Jalani pernikahan ini, bahkan sampai ke finish nanti. Itu tidak di dalam kondisi yang sama, tapi kondisi yang jauh lebih baik. Ya, pengen itu ya? Oke, kenakan ini. Oke, kita berdoa sama-sama. Bapak kan bersyukur untuk pagi ini. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk Agus dan juga Helga. Hamba percaya Engkau Tuhan sendiri yang akan menuntun dan memampukan mereka. Dalam segala keterbatasan mereka, ketika mereka belajar untuk berserah, bergantung, dan terus berusaha yang terbaik, aku percaya ada buah-buah yang mengikuti. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan bekerja di acara selanjutnya, terutama sebentar lagi. Biar Engkau Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Saya undang untuk Agus Helga, boleh bangkit berdiri ya. Agus Helga, sebentar lagi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Secara bergantian saya akan bertanya dan kalian juga akan jawab bergantian sesuai dengan nama yang saya sebutkan. Jawab dengan lantang, dengan jelas, dengan berani. Ya,
Agus, hari ini saya bertanya sebelum akan masuk lebih jauh dalam pemberkatan Tiga Kudus. Apakah kamu bersedia menerima Helga, seorang yang ada di sebelahmu ini, sebagai satu-satunya istrimu, dan sebagai pria yang takut akan Allah, kamu akan berjuang dan menjaga dia setia dalam semua keadaan. Kelimpahan kekurangan, sehat sakit, di dalam keadaan yang mudah ataupun sulit. Dan juga mau berjanji untuk membahagiakan dia. Jangan tuntut Tuhan untuk membahagiakan pasangan. Pria bertanggung jawab untuk membahagiakan pasangannya. Detik engkau berkata iya, engkau jadi kepala, kau jadi kepala keluarga, kau jadi suami. Itu artinya kau punya tanggung jawab untuk membahagiakan, membawa dia dalam mimpi-mimpinya, menggapai itu. Dan ketika Tuhan nanti percayakan anak-anak di dalam keluargamu, apakah engkau berjanji untuk mendidik dan mengembalakan mereka, untuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat, sampai mereka bisa membuat keputusan sendiri. Kau menghantarkan mereka sampai ke dalam kedewasaan, untuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh akan mendedikasikan hidupnya bagi Allah. Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Oke, silakan berikan ke Helga. The same question, tapi ada perbedaan sedikit. Ya, Helga. Hari ini, apakah kau bersedia menerima Agus sebagai satu-satunya suamimu dalam setiap keadaan? Keadaan yang melelahkan atau kuat, keadaan yang mudah ataupun yang sulit, sakit, sehat, diberkati Tuhan dengan kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Dan juga apakah kau berjanji untuk menghormati, respect, mendengarkan suaranya sebagai kepala keluarga, melihat otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupnya sebagai pemimpin. Dan kelak ketika Tuhan berikan anugerah, yaitu anak-anak di dalam pernikahan kalian, apakah kau berjanji dia seorang mama, orang tua yang akan menuntun, menjaga, mengembalakan, memuridkan sampai anak-anak itu mengenal Yesus, mencintai Yesus, melayani Yesus, sampai mereka bisa buat keputusan, iya, Yesus adalah Juru Selamatku. Apakah jawab? Iya, saya bersedia. Beri tepuk tangan buat mereka. Saya minta kalian boleh saling berhadapan ya. Sebentar kalian akan mengucapkan vow atau janji nikah. Dan di akhir janji itu kalian akan mengenakan cincin satu sama lain. Helga sudah hafal mungkin karena juga pelayan di FLC. Kenapa cincin dari emas dan kenapa cincin itu bentuknya bulat? Mungkin mau dijawab sendiri. Emas karena melambangkan kemurnian. Cinta kalian itu gak boleh ditoping-toping yang lain. Pure, murni. Dan gak ada ujungnya. Sampai nanti kematian memisahkan, gak ada yang boleh memisahkan kalian. Ya, saya persilakan untuk Agus terlebih dahulu mengucapkan janji kepada Helga. It's not for me, bukan pada setiap yang datang, tapi kepada Helga juga di hadapan Tuhan. Silakan. Hai, wanita paling cantik di duniaku. Nggak terasa waktu berlalu begitu cepat. Time flies so fast.
waktu kita ketemu di awal, ketika kita bercanda satu sama lain, aku merasakan sesuatu yang berbeda di kamu gitu kan. Jadi merasa kalau kamu ini salah satu yang satu-satunya yang Tuhan taruh di hidupku. Jadi ketika itu datang, saya mau memperjuangkan kamu di hidupku. Banyak hal yang terjadi memang, cuman kita sama-sama tahu bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Dan saya berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya akan menjadi pemimpin, menjadi seorang yang bertanggung jawab, setia, selalu ada di sampingmu. Ketika kamu membutuhkan bantuanku, aku selalu ada. Ketika kamu membutuhkan bantuan untuk menghitung pun, saya siap untuk menjadi kalkulatormu. Dan segala sesuatu yang Tuhan taruh di hidupku, aku tahu bahwa kamu adalah yang terbaik di hidupku. Thank you, and I love you so much. Beri tepuk tangan buat mereka ya. Kenakan cincin ya, silakan ya. Ini ketawanya yang lain ini ketawa happy atau ngejek sih ini kok? Weh gitu ya. Happy ya? Oke. Oke. Helga silakan mengucapkan janjimu dan juga kenakan cincin setelahnya. Hai Agus. Yang disapa Agus loh Bapak Ibu. Yang jawab kok Agus yang lain ya. Dari pertama nggak pernah manggil Koko ya, langsung manggil Agus. Karena ya aku merasa pas pertama kali ketemu pun kayak aku merasa kamu adalah orang yang familiar di dalam hidupku. Dan kamu adalah jawaban doaku. Ya, aku bersyukur Tuhan mempertemukan kita. Apalagi kita tidak kebetulan satu CG, tapi dekatnya pas sudah pisah CG. Aku bersyukur juga karena kamu mengasihi aku, kamu juga sayang dan peduli, selalu sabar sama aku, apalagi pas lagi cranky. Ya, I promise you to be your forever support system. Kamu adalah satu-satunya pria yang bisa mencuri hatiku. Dan ya, mari kita bangun keluarga ini bersama di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh juga, seperti kata Koan, rendah hati satu sama lain. Ya, aku kan juga belajar untuk mendengarkan lebih lagi, memiliki komunikasi yang lebih baik lagi. Dan kita sama-sama juga kalau dipercayakan anak-anak, kita juga membawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerjakan visi Tuhan sama-sama. I love you. Yang lain sudah tepuk tangan supportnya? Oh, oke. Saya persilakan untuk Agus dan Helga boleh berlutut di sebelah sini. Saya juga mengundang Pastor Yudi untuk bisa naik ke atas dan mendoakan mereka berdua. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Saya undang untuk jemaat boleh bangkit berdiri sama-sama. Dengan minyak yang baru urapiku, Amin. mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Roh Kudus, Kudus. Aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru
urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Manis boleh gak sebelum doa berkat, saya akan mendoakan yang hanya bisa angkat tangannya untuk mendukung Agus dan Elga. Berdoa sekarang. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, berjalan di dalam tuntunan-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Beri keberanian untuk mereka memilih apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan sama Tuhan. Mereka akan selalu mendukung, saling menolong satu dengan yang lainnya. Satu ya Tuhan, buat mereka tidak cocok ketika salah satunya ingin melakukan dosa di hadapan Tuhan. Pasangannya akan menjadi enemy yang besar ketika salah satunya mau berbuat salah. Dalam hal inilah mereka akan bertolong-tolongan secara rohani. Mereka akan saling mengingatkan sehingga mereka akan bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Karena itu hamba berdoa minta berkat daripada Allah, minta tuntunan-Mu, dan Engkau yang memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Demikianlah, kalian bukan lagi dua, tapi satu. Apa yang Tuhan telah persatukan gak bisa dipisahkan dan gak boleh dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Hari ini, Tuhan sendiri yang memberkati kalian oleh gerejanya untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Takut akan Allah. Karena itulah modal untuk kita berjalan di dalam kemenangan dan masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar. Kuduslah. Jadilah kudus senantiasa. Takutlah akan Tuhan supaya berkenan di hadapan Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai-mu. Apa yang kau kerjakan Tuhan jadikan itu berhasil. Apa yang kau mimpikan satu persatu Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia Allah yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan anak-anaknya. Hari ini di dalam nama Yesus, berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atasmu, menyertai pernikahan ini. Sungguh, menjadi pernikahan yang akan dipakai oleh Allah, menjadi jawaban bagi banyak orang, dan Tuhan memberkati bahkan sampai kepada keturunanmu. Tuhan ada di sana. Tuhan sudah berjalan mendahuluimu. Tuhan memimpin langkah-langkahmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sebagai pasangan suami istri untuk berjalan terus di dalam takut akan Allah dan menyenangkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan gentar. Allah beserta Immanuel. God bless you dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat mereka ya. Thank you. Helga, Agus, boleh salam berhadapan? Dan sebentar saya meminta Agus untuk membuka veil atau cadar dari mempelai. Dan untuk pertama kalinya
kau mencium istrimu yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya persilakan Agus. Silakan, mau dihitung? Tepuk tangan buat mereka, kayak semangat yuk. Oke, boleh menghadap ke jemaat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini telah diberkati dalam pernikahan kudus tanggal 12 bulan 12 tahun 2025 di GMS Samarinda. Dan saya perkenalkan satu keluarga yang baru, yaitu keluarga Bapak dan Ibu Agustinus Barreto Petrus Anggen. Beri tepuk tangan buat mereka. Oke, saya persilakan untuk semuanya boleh kembali duduk. Dan saya juga persilakan Agus, Helga untuk momen ini bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang mewakili. Akhirnya anakmu menikah juga lagi, Ma. Satu-satunya yang terakhir, paling lama, sudah mempunyai pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang setia, yang bisa menuntun Titi, juga ngikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Thank you buat selama ini ngajak ngasih Mama, usahanya Mama. Bisa sampai Titi saat ini di sini akhirnya menikah dan memiliki pasangan yang luar biasa. Thank you, Ma. Makasih ya sudah besarin Helga sampai sekarang. Maafin Helga juga, kadang-kadang suka membentak, kadang-kadang juga suka marah-marah. Ya, terima kasih Mama. Walaupun sudah nggak punya papa kita, tapi Mama luar biasa. Pokoknya sehat selalu Mama. Dan ya semoga anak tambahan satu ini juga bisa membanggakan Mama. Love you, Ma. Helga udah hafal urutannya ya. Oke. Karena dia yang melayani selama ini Bapak Ibu. Hari ini dia jadi kayak aku bisa kayaknya kayak gitu ya. Udah kayak di luar kepala, gak usah rundown, dia tahu ya. Oke. Agus, Helga, ini Alkitab yang kalian pakai untuk menjadi dasar kehidupan pernikahan kalian. Secara personal maupun di dalam keluarga, ya.
hidupin sungguh-sungguh. Karena dengan firman Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan semua hal jadi lebih baik. Ya, God bless you your marriage life ya. Terima ini, ya. Bapak Ibu semuanya, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pemberkatan nikah siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. ku mengasihi-Mu. Bapa, segala yang baik, Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Cuma kasih Tuhan, angkat kedua tangan Anda. Pulanglah di dalam segala kebaikan Allah. Tuhan selalu merancangkan apa yang baik dan bukan rancangan kecelakaan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dalam kekuatan, dan dalam sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat ini sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk semuanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Agustinus dan Saudari Helga Yanti telah selesai. Terima kasih bagi setiap Anda yang telah mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Pastor Yudi dan Pastor Debbie untuk berfoto dengan kedua mempelai. Bisa maju ke atas. Nanti sesudah ini Pastor Andrian Tanoko dan Pastor Melisa Yusuf. Lalu nanti yang paling terakhir full timer atau staff dari GMS Balikpapan dan GMS Samarinda. Ya, silakan Pastor Yudi dan Pastor Debbie terlebih dahulu. Oke, rekan fotografer sudah siap?